Halo teman-teman, selamat datang di video vlogku yang ke-6. Kali ini aku bakal ngebahas sedikit dan gak mendalam juga terkait penggunaan alat tes psikologi dalam perusahaan. Walaupun mungkin gak semua perusahaan ya, mereka menerapkan alat tes psikologi dalam tahapan rekrutmen mereka, tapi pada jabatan-jabatan tertentu yang sifatnya adalah core section atau berhubungan langsung dengan karyawan atau bisnis, dan pada perusahaan yang skalanya itu udah multinasional, penggunaan alat tes biasanya bersifat wajib. Nah, tes psikologi sendiri adalah tes yang mengukur perilaku seseorang dan kemudian menggambarkannya dalam skor atau kategori atau kriteria. Jadi seseorang dia diminta untuk mengerjakan sesuatu dan kemudian dari situ nanti dilihat bagaimana atribut atau karakteristik seseorang. Nah, dalam psikologi pada dasarnya ya kita kan mempelajari dua hal, yakni ada mind atau proses berpikir manusia, proses yang sifatnya internal, dan juga behavior, perilaku yang nampak, dapat diamati, terukur, dan juga sifatnya adalah purposif. Nah, perilaku atau tindakan kita mewakili apa yang kita pikirkan, mewakili kemampuan kita, mewakili emosi yang kita rasakan, dan juga mewakili dorongan-dorongan atau motivasi dari apa yang kita inginkan. Nah, dengan kata lain, aspek-aspek dari mind ya, dalam hal ini ada kognisi, terus ada emosi dan juga koneksi, itu dapat dimanifestasikan, dapat dilihat dari bagaimana seseorang itu berperilaku. Perekrutan atau pengadaan karyawan merupakan langkah pertama perusahaan untuk mendapatkan keuntungan atau profit jika karyawan atau calon kandidat yang akan direkrut ini dia berhasil menunjukkan performa yang baik dan juga sifat atau karakteristiknya dia itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Maka di sini seorang HR dia dituntut untuk bisa merekrut atau meng-hire the right man in the right place, bukan merekrut hanya sebagai pemenuhan target saja. Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas rekrutmen adalah dengan menerapkan penggunaan alat tes dalam seleksinya, kayak gitu. Jadi kebanyakan ya memang sekarang ini penggunaan alat tes psikologi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang, terus kepribadiannya seperti apa, dan nantinya memprediksi kira-kira orang ini bisa nggak dia perform selama beberapa tahun ke depan. Nah, ini yang paling penting ketika ada seseorang yang tidak memenuhi skor atau kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, bukan berarti orang tersebut gagal dalam mengerjakan tes. Tes psikologi bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik individual, gitu ya. Karakteristik yang sifatnya individual, bukan sebagai standar dalam menilai kemampuan ya, atau mungkin karakteristik seseorang. Ya, jadi ini yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman karena banyak ya yang komplain gitu terkait alat tes ini. Mereka mengatakan mereka gagal gitu dalam mengerjakan alat tes, tapi sebenarnya bukan istilahnya bukan gagal dalam mengerjakan alat tes, tapi memang tidak sesuai saja dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, kayak gitu. Dan untuk tes-tes apa aja yang biasanya muncul dalam rekrutmen perusahaan, teman-teman mungkin bisa cari sendiri karena videonya udah banyak banget di YouTube. Silakan bisa searching sendiri atau mungkin di website juga udah banyak kok yang ngasih tahu tes-tes apa aja sih yang biasanya ada pada rekrutmen BUMN gitu ya, rekrutmen ASN kayak gitu. Itu saja mungkin teman-teman video singkat, benar-benar singkat ya, nggak kayak videoku yang sebelumnya. Kalau misalnya mungkin dari teman-teman ada yang kurang setuju dengan pendapatku ini, atau mungkin ada hal-hal yang dirasa kurang pas, boleh banget langsung dituliskan di kolom komentar biar kita bisa sama-sama belajar bareng.
Terima kasih udah menonton, sampai jumpa. Oh ya, di videoku yang berikutnya mungkin aku bakal ngebahas terkait alat tes ini lanjutannya. Aku bakal ngebahas mungkin terkait isu etika dan penggunaan alat tes ini di perusahaan. Saja mungkin dari video pembahasan terkait uh, alat tes psikologi dalam rekrutmen. Semoga bisa menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.